Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas soal HOTS untuk persiapan P3K Biologi berkaitan dengan materi genetika dan evolusi. Nah, lebih spesifik lagi, soalnya itu akan membahas tentang perhitungan alel. Karena di P3K Biologi tahun sebelumnya, itu banyak soal yang muncul tentang perhitungan alel. Jadi khusus di video ini kita akan membahas soal HOTS tentang perhitungan alel. Nah, mari kita mulai dari soal nomor 1. Jika 5 gen dengan masing-masing gen memiliki 2 alel ditinjau, maka rasio genotip heterosigot terhadap total genotip yang mungkin adalah sebesar A. 5/2/5, B. 5/3/5, C. 5/4/5, D. 5/5/2, atau E. 5/5/4. Nah, silakan dijawab. Kalau sudah dijawab, mari kita lihat pembahasannya. Jika terdapat 5 gen, misalkan gen A, B, C, D, dan E, dengan masing-masing 2 alel, yaitu alel 1 dan 2, maka kemungkinan genotip untuk masing-masing gen, contoh misalnya gen A, maka dia yang muncul adalah A1, A1, atau A1A2, atau A2A2. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, setiap gen memiliki 5 kemungkinan genotip heterosigot, misalnya A1A2, B1B2, C1C2, D1D2, dan E1E2. Nah, total genotip yang mungkin yaitu adalah kemungkinan genotip A dikali dengan kemungkinan genotip B, dikali dengan kemungkinan genotip C, dikali dengan kemungkinan genotip D, dan dikali dengan kemungkinan genotip E. Jadi, itu jumlahnya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3/5 kemungkinan. Nah, dari jumlah tersebut diperoleh rasio genetik heterosigot terhadap total genotip yaitu 5/3/5. Jadi jelaslah untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B, 5/3/5. Nah, soalnya terhitung HOTS ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang tidak tepat mengenai proses kemunculan resistensi serangga terhadap insektisida menurut teori evolusi Darwin adalah A. Adanya variasi genetik pada gen resistensi insektisida, B. Pendedahan pestisida menghasilkan perbedaan dalam kemampuan reproduktif serangga, C. Individu serangga yang terdedah pestisida mengembangkan kemampuan resistensi, atau D. Keragaman genetik populasi setelah pendedahan pestisida akan menurun, atau opsi C. Seleksi alam yang akan terjadi adalah tipe terarah. Nah, kalian teman-teman yang mana jawabannya? Silakan dijawab. Sudah, mari kita lihat pembahasannya. Wah, pembahasannya panjang ya. Memang sengaja saya tulis selengkap-lengkapnya agar bisa dimengerti. Nah, kita lihat pembahasan. Berdasarkan teori Darwin, seleksi alam bekerja pada variasi-variasi yang sudah ada pada populasi. Individu dengan variasi yang cocok dengan kondisi lingkungan saat itu akan mampu bereproduksi dan menghasilkan keturunan lebih banyak. Sebaliknya, jika suatu individu tidak dapat bertahan dari seleksi alam, maka individu tersebut akan mati sehingga alel-alel yang di bawahnya akan hilang dari populasi. Pilihan A, B, D, dan E menjelaskan secara umum bagaimana resistensi terhadap insektisida bisa terjadi. Populasi serangga memiliki variasi atau keanekaragaman genetik. Beberapa individu sudah resisten terhadap insektisida, sehingga tetap bertahan setelah diberi insektisida. Beberapa individu lainnya tidak resisten, sehingga akan terbunuh. Fenomena ini merupakan contoh seleksi terarah dan direksional, yaitu ketika seleksi alam menghilangkan salah satu fenotip ekstrim. Individu resisten akan bertahan dari seleksi ini, dan karena tidak ada lagi kompetisi dari individu non-resisten, mereka bisa bereproduksi dengan pesat
dan bisa mendominasi populasi. Keanekaragaman genetik akan menurun karena anggota populasi akan berfenotip seragam, yaitu resisten terhadap insektisida. Pilihan C salah karena menurut teori Darwin, resistensi bukan muncul akibat pemberian insektisida, namun sudah ada sebelumnya pada populasi dan sekarang menjadi dominan. Berdasarkan dari pembahasan ini, menurut teman-teman kira-kira yang mana jawaban yang benar? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 yaitu individu serangga yang terdedah pestisida mengembangkan kemampuan resistensi. Jadi jawaban ini sudah salah ya. Kita masuk pada soal nomor 3. Soal nomor 3, alel H dominan menyebabkan warna hitam, sedangkan alel H resesif menyebabkan warna putih. Alel B menyebabkan fenotip buah bulat dan alel B resesif menyebabkan fenotip buah lonjong. Kedua gen tersebut terletak pada kromosom yang berbeda. Dua tanaman disilangkan dan hasil progeninya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabelnya, bisa dilihat antara proporsi dari hitam bulat, hitam lonjong, putih bulat, dan putih lonjong. Hitam bulat dan putih bulat itu sama proporsinya 37,5%, dan hitam lonjong dan putih lonjong itu sama proporsinya yaitu 12,5%. Genotip dari indukan yang disilangkan adalah, nah kira-kira yang mana genotip indukan yang disilangkan? Apakah A, H heterosigot dan B heterosigot dikali dengan H heterosigot dan B heterosigot? Atau B, H homosigot, B heterosigot dikali dengan H homosigot resesif dan B heterosigot? Pilihan E, H heterosigot, B homosigot dominan dikali dengan H homosigot resesif dan B homosigot dominan. Silakan dicari jawabannya. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasan. Pada soal ini, kedua gen warna dan gen bentuk buah terletak pada kromosom berbeda, sehingga tidak ada pautan genetik. Karena hukum Mendel II berlaku pada persilangan ini, maka kita bisa mengidentifikasi genotip parental untuk salah satu gen dengan mengabaikan genotip pada gen yang lain. Nah, berikut adalah tabel tentang karakter warna dan bentuk buah dengan kemungkinan genotip yang mungkin serta proporsi yang dihasilkan. Berdasarkan tabel tersebut, persilangan untuk gen warna menghasilkan keturunan dengan proporsi fenotip hitam berbanding putih sama dengan 1/2 berbanding 1/2, maka dapat dipastikan bahwa fenotip hitam ini bergenotip H heterosigot. Dengan keturunan ini dihasilkan persilangan H heterosigot dikali dengan H homosigot resesif. Sedangkan persilangan untuk gen buah menghasilkan keturunan dengan proporsi fenotip bulat berbanding lonjong sama dengan 3/4 berbanding 1/4, maka dapat dipastikan bahwa keturunan ini dihasilkan dari persilangan induk B heterosigot dikali dengan B heterosigot atau dikawinkan dengan B heterosigot. Dengan menggabungkan kedua hasil di atas, maka dapat dipastikan bahwa persilangan genotip induk untuk kedua gen adalah H heterosigot, B heterosigot dikawinkan dengan H homosigot resesif, B heterosigot. Nah, jadi genotip dari indukan yang disilangkan adalah, jawabannya itu D. Baik, kita lanjut pada soal nomor 4. Soal nomor 4. Alel Z dominan menyebabkan warna coklat pada kuda, dan alel Z resesif menyebabkan warna putih, dan alel Z dominan sempurna terhadap Z. Jika kuda yang heterosigot pada gen tersebut berjumlah 3 kali lipat
dibanding kuda homozigot, dan kuda yang homozigot resesif jumlahnya sama dengan kuda yang homozigot dominan, maka frekuensi alel Z dominan pada populasi tersebut adalah A. 0,5, B. 0,6, C. 0,75, D. 0,075, atau E. 0,95. Nah, silakan dijawab. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Jika diketahui bahwa jumlah individu homozigot resesif sama dengan homozigot dominan, maka frekuensi alel Z homozigot dominan sama dengan frekuensi Z homozigot resesif. Dengan demikian, frekuensi alel Z dominan sama dengan frekuensi alel Z resesif, yaitu 0,5. Berapapun jumlah individu heterozigot tidak akan berpengaruh, karena setiap heterozigot memiliki satu alel dominan dan satu alel resesif, atau sama banyak. Hanya terdapat dua alel untuk gen warna ini, sehingga total frekuensinya harus 1 atau 100%. Jadi jumlahnya itu harus 1. Alel Z ini di jumlah yang dominan dijumlah dengan yang resesif itu jumlahnya harus 1. Jadi masing-masing adalah 0,5. Nah, gampang kan kalau misalnya kita tahu trik-triknya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah A, 0,5. Soal nomor 5, suatu survei dilakukan pada populasi pada gen dengan 3 alel, yaitu alel A, B, dan C. Ketiga alel tersebut bersifat kodominan, dengan frekuensi alel A adalah 0,3 dan alel B adalah 0,2. Jika populasi mengikuti kesetimbangan Hardy-Weinberg, pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai perbandingan jumlah individu AB, AC, dan BC adalah: apakah A lebih besar dari AC, lebih besar dari BC, atau sampai pilihan E, individu AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, silakan dicari jawabannya. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasan. Jika ketiga alel berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg, artinya 3 persamaan berikut terpenuhi. P ditambah Q ditambah R sama dengan 1, atau P ditambah Q ditambah R dalam kurung berpangkat 2 sama dengan 1, atau penjabarannya di bawah, P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2 ditambah 2 PQ ditambah 2 PR ditambah 2 QR sama dengan 1. Selalu awali dengan persamaan bahwa jumlah total alel dalam populasi adalah 100%. Jadi, P ditambah Q ditambah R ditambah berapapun itu sama dengan 1. Sehingga, jika terdapat 3, 4, atau lebih alel berbeda sekalipun, kita tetap dapat menurunkan persamaan yang sesuai untuk frekuensi genotip. Jika alel A itu diumpamakan P, jika alel B itu sama dengan Q, dan alel C sama dengan R, maka frekuensi alel C sama dengan 1 dikurang alel P ditambah Q, tadi sudah diketahui berapa jumlahnya, yaitu 1 dikurang 0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,5. 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. Frekuensi individu AB sama dengan 2 PQ. Tadi kan sudah diumpamakan, A itu adalah P dan Q itu adalah B. Nah, 2 ini muncul dari persamaan yang di atas ini. Ini adalah frekuensi dari individu AB, yaitu 2 PQ. Nah, nilai P tadi sudah didapatkan, diketahui di awal soal, yaitu 0,3, dan Q itu adalah 0,2. Jadi 2 dikali 0,3 dikali dengan 0,2, hasilnya adalah 0,12. Begitupun untuk frekuensi individu AC, 2 PR. 2 PR diambil dari persamaan yang di atas ini tadi. 2 dikali P tadi 0,3, R tadi yang didapat adalah 0,5. Jadi 2 dikali 0,3 dikali dengan 0,5 itu sama dengan 0,3. Dan frekuensi individu BC adalah 2 QR. Tadi persamaannya di atas ini, 2 QR. 2 dikali nilai Q tadi adalah, nilai Q adalah 0,2 dan nilai R adalah 0,5. Jadi 2 dikali 0,2 dikali dengan 0,5, yaitu hasilnya adalah 0,2.
Jadi nilai AB adalah 0,12, nilai AC adalah 0,3, dan nilai BC adalah 0,2. Nah, kalau dilihat, manakah yang paling besar frekuensi individunya? Tentu saja yang paling besar itu adalah yang pertama 0,3, yaitu AC. AC dulu ya, karena nilainya 0,3. Kemudian frekuensi individu BC 0,2. Jadi AC dulu, kemudian BC, yang terakhir adalah frekuensi individu AB. Jadi AC, BC, dan AB. Nah, mari kita lihat di pilihan soal. Jadi, berdasarkan tadi perhitungan yang kita bahas di slide sebelumnya, maka frekuensi yang tepat itu adalah opsi B, yaitu AC lebih besar daripada BC, lebih besar daripada AB. Jawabannya adalah Bravo. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 6. Warna bunga diatur oleh satu gen dengan dua alel. Alel dominan A menghasilkan bunga dengan warna merah, sedangkan alel resesif A menghasilkan bunga dengan warna kuning. Individu heterozigot menghasilkan bunga warna oranye. Hasil perhitungan pada sebuah padang rumput menunjukkan 36 bunga oranye dari 75 bunga yang berhasil dihitung dan terdapat lebih banyak bunga kuning dibandingkan merah. Frekuensi alel A dominan dan A resesif pada populasi masing-masing adalah A 0,60 dan 0,40, B 0,36 dan 0,16, C 0,48 dan 0,52, D 0,40 dan 0,60, atau E 0,16 dan 0,36. Silakan dicari jawabannya. Nah, kalau sudah, mari kita lihat pembahasan soal. Asumsikan bahwa populasi berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Untuk satu gen dengan dua alel, P dan Q, maka berlaku aturan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, serta P akar P kuadrat dan Q sama dengan akar Q kuadrat. Frekuensi bunga oranye sama dengan frekuensi genotip AA, yaitu 36 per 75 sama dengan 0,48. AA tadi sama dengan 2PQ, ya persamaan yang di atas ini, sama dengan 0,48. Dengan persamaan tersebut, maka kita dapat menurunkan P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 1 dikurang PQ sama dengan 1 dikurang 0,48. Tadi 2 PQ-nya sudah ada ya, 0,48 sama dengan 0,52. Nah, bukan ini jawabannya ya. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Pada soal diketahui bahwa terdapat lebih banyak bunga kuning dibandingkan bunga merah. Frekuensi fenotip kuning AA homozigot resesif lebih besar dari fenotip merah AA homozigot dominan. P, alel P menunjukkan alel kuning A, dan Q menunjukkan alel merah A dominan. Sehingga kombinasi yang paling mungkin adalah P sama dengan 0,6 dan Q sama dengan 0,4. Mengapa harus 0,6 dan 0,4? Karena P ditambah dengan Q itu sama dengan 1. Ingat tadi hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, alel P ditambah dengan alel Q itu sama dengan 1. Perlu diingat bahwa sifat dominan dan resesif pada alel-alel dari suatu gen tidak ada hubungannya dengan frekuensi alel-alel tersebut di populasi. Alel dominan berarti menutupi pengaruh alel resesif pada kondisi heterozigot, namun tidak otomatis berarti frekuensinya lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya. Nah, coba dipahami dulu pembahasan ini lebih jauh. Jadi intinya ada pada persamaan berikut ini. Nah, kalau sudah dipahami, kita lihat opsi yang benar. Jadi, frekuensi alel A yang dominan dan A yang resesif pada populasi masing-masing adalah opsi yang benar itu adalah 0,60 dan 0,40. Jadi, opsi yang benar itu adalah A. Nah, sekian pembahasan untuk video kali ini. Kita bertemu lagi dengan soal-soal HOTS selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.